Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua mas mbak di materi perilaku individu dalam organisasi. Nah, di dalam perilaku individu ini, mas mbak semua, setiap individu adalah pribadi yang unik, yang berbeda antara individu satu ya dengan individu yang lain. Dengan demikian, perilaku juga unik. Oleh karena itu, jika pimpinan memahami hal ini dengan baik, maka ia akan mampu menggerakkan karyawannya dengan lebih arif dan bijak, yang ujungnya adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perilaku seorang pekerja adalah kompleks sebab dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan dan banyak faktor individual, pengalaman, dan kejadian. Manusia adalah salah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam perusahaan itu, para karyawanlah yang menentukan keberhasilannya. Sehingga berbagai upaya meningkatkan produktivitas perusahaan harus dimulai dari perbaikan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku organisasi ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian, mas mbak semua, untuk pengertian perilaku individu, kemudian variabel psikologis individu, ya. Nanti ini ada karakteristik yang melekat pada individu, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri biologis. Kemudian yang kedua itu kepribadian. 3, atribut kepribadian. 4, introspeksi dan ekstrospeksi. Yang kelima adalah persepsi. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu kita lihat dari ciri-ciri biografisnya. Ciri-ciri yang melekat pada individu itu antara lain yaitu umur. Dalam banyak kasus terbukti bahwa umur menentukan perilaku seorang individu, ya. Jadi umur itu menentukan perilaku individu. Nah, misalkan saja umur 30 itu, nah untuk mengambil misalkan keputusan pastinya akan lebih cepat seperti itu. Nah, di umur misalkan 50 itu akan berbeda lagi mas mbak semua. Nah, inilah yang membedakan dalam banyak kasus, ya. Umur yang lebih muda pastinya untuk secara psikologisnya itu untuk mengambil keputusan cepat dan tepat seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin, pada hakikatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda-beda, ya. Selain itu, Tuhan juga memberikan peran, tugas, tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam jenis kelamin ini, mas mbak semua, pastinya antara laki-laki dan perempuan itu pastinya berbeda. Tanggung jawab pun itu juga berbeda.
Akan tetapi untuk pekerjaan sekarang ini ya, untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Misalkan saja Mas Mbak semua, presiden kita tidak hanya laki-laki saja. Nah, terbukti bahwa perempuan juga pernah menjadi presiden, memimpin di suatu negara seperti itu. Nah, kemudian status perkawinan. Karyawan yang sudah menikah dengan karyawan yang belum atau tidak menikah akan berbeda dalam memaknai suatu pekerjaan. Pastinya di dalam status perkawinan ini ya, Mas Mbak semua, karyawan yang sudah menikah sama yang belum itu pastinya berbeda. Di dalam ciri-ciri biografis ini yang melekat pada individu masing-masing ya, itu pastinya mempunyai ya motivasi atau status ini menjadikan karyawan itu berbeda memaknai suatu pekerjaannya itu, Mas Mbak semua. Ada yang pekerjaan misalkan saja dia itu memaknai untuk mencari nafkah, kebutuhan terpenuhi seperti itu. Ada yang misalkan saja meningkatkan karirnya, kan berbeda artinya di sini ya. Maka status perkawinan ini pun di dalam ciri-ciri yang melekat pada individu ini sudah di breakdown-kan seperti itu. Kemudian masa kerja. Belum ada bukti yang mengatakan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka tingkat produktivitasnya akan meningkat. Nah, di sini masa kerja itu pastinya masa kerja antara karyawan satu dengan karyawan lain itu berbeda-beda. Di dalam masa pekerjaan ini, Mas Mbak semua menyatakan bahwa ya, semakin lama seseorang bekerja, maka tingkat produktivitasnya itu akan meningkat. Ini belum ada buktinya. Jadi pastinya ketika produktivitasnya itu meningkat, itu juga tergantung dalam diri masing-masing individu seperti itu ya. Jadi faktor internal dari individu itu sangat besar sekali ya. Kemudian kepribadian. Nah, kepribadian ini Mas Mbak semua, menurut Robin ya, bahwa personality is the dynamic organization within the individual of the psychological system ya, that determine his EQ adjustment to his environment. Nah, di dalam kepribadian ini pastinya ya, diantaranya adanya nanti ada karakteristiknya itu ada yang malu, ada yang pasrah, ada yang malas, ada yang ambisius, ada setia, dan ada yang jujur. Nah, di sini pun di dalam teori kepribadian itu yang harus dipahami adalah teori psikoanalitis, kemudian ada teori pemenuhan, yang C adalah teori konsisten. Nah, Mas Mbak semua, di dalam teori psikoanalitis ini menurut Sigmund ya, di dalam teori kepribadian ID adalah komponen dasar ya, dan berkembang ketika masih masa kanak-kanak, bahkan bisa sampai tua sekalipun. Nah, merupakan subsistem dari kepribadian yang merupakan sumber dan menampung semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Libido dan agresi adalah elemen kepribadian dari unsur ID yang berkenaan dengan kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Nah, kemudian di superego adalah elemen kepribadian yang tumbuh dan berkembang, naik turun selama masih hidup, yang dianut seorang dan memungkinkan ego itu memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Jika seseorang itu memiliki superego yang baik, maka orang tersebut akan memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi, di mana
Di sini dijelaskan Mas Mbak semua untuk super ego bahwa ketika super egonya itu baik, pastinya dia itu memiliki kecerdasan yang kaitannya dengan spiritual ya. Kemudian Bu Siti menambahkan di kecerdasan emosional. Nah, kemudian ego adalah di sini merupakan elemen kepribadian yang bersifat penengah dari dua elemen sebelumnya, yaitu ada ID, kemudian dan superego. Mewakili logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas dan merupakan subsistem yang berfungsi ganda, yakni melayani sekaligus mengendalikan, yaitu dari dua sisi lainnya. Ya, dari dua sisi ini yaitu dari ego sama superego dengan cara berinteraksi dengan dunia dan lingkungan luar. Maka Mas Mbak semua, ketika seseorang ya memiliki ego yang baik, nah inilah yang diharapkan pastinya dari interaksi dari individu ya kepada individu lainnya, kemudian berinteraksi dengan lingkungan, itu yang diharapkan pastinya menjadi penengah dari ego dan superego itu tadi. Kemudian di dalam teori pembunuhan, di sini menurut Maslow ya, kebutuhan manusia itu bertingkat ya, dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, ini kebutuhan yang paling dasar ya. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Di dalam teori Maslow ini nanti akan saya jelaskan ya definisinya, itu Mas Mbak semua di slide selanjutnya ini nanti. Kemudian teori konsisten adalah kepribadian itu dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan di mana manusia itu hidup. Teori ini disebut teori konsistensi karena manusia itu selalu mempersepsikan setiap stimulus yang datang dan lingkungan, dan kemudian mengembangkan sikap dan perilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Nah, salah satu teori konsistensi yang terkenal yaitu teori disonansi kognitif. Adapun atribut kepribadian, Mas Mbak semua, di dalam daerah pengendalian, di sini tadi ada daerah pengendalian yang berkenaan dengan sejauh mana seorang merasa yakin bahwa tindakannya akan mempengaruhi imbalan yang akan diterima. Ada 2 daerah pengendalian kepribadian, yaitu pengendalian yang bersifat internal dan pengendalian yang bersifat eksternal. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung bahwa di dalam teori kebutuhan manusia ini menurut Maslow yang tadi sudah dijelaskan, hanya menyebutkan saja ya. Nah, bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Maka tingkatan hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow menganggap bahwa kebutuhan yang paling rendah itu harus dipenuhi dahulu, baru kebutuhan manusia menengah hingga yang paling tinggi. Contoh di dalam teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi seperti makan ya, manusia itu akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan selanjutnya, yaitu rasa aman. Nah, kita yang pertama ini ya, yaitu melihat dari kebutuhan Maslow yang pertama. Kebutuhan Maslow yang pertama menurut Abraham Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan yang paling dasar
bagi manusia dan berhubungan dengan kebutuhan fisik. Contohnya kebutuhan makan, minum, ya, kemudian bernafas, tidur, yang berkaitan dengan kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan fisiologis harus terpenuhi terlebih dahulu. Jika sudah terpenuhi, maka akan melakukan pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Jika manusia itu lapar dan kemudian makan, dan setelah itu akan kenyang, berulang, ya, manusia bisa melakukan aktivitas lainnya. Kebutuhan fisiologis ini mempunyai dua hal, yaitu kebutuhan fisiologis harus dipenuhi dan kekasan, ya. Dari kebutuhan ini adalah kebiasaan atau kebutuhan ini merupakan kebutuhan kebiasaan yang diulang-ulang. Contohnya ketika lapar, manusia akan makan dan kemudian akan kenyang. Nah, dan ketika lapar lagi, maka mereka akan makan lagi. Rasa lapar akan kembali muncul, maka akan terus berulang seperti itu. Jadi yang pertama, yang paling dasar itu dari kebutuhan Abraham Maslow, Mas Mbak semua, yaitu adalah kebutuhan fisiologis dulu, ya. Kemudian setelah itu, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, maka selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman dan terlindungi. Rasa aman dari teror, penyakit, ya, cemas, takut, bencana alam. Ini menurut Maslow, orang-orang yang tidak merasa aman itu memiliki tingkah laku yang berbeda. Mereka akan bertingkah laku seperti ketakutan yang berlebihan, atau seolah-olah ada ancaman besar yang menghantuinya. Nah, orang-orang yang tidak merasa aman, ya, di sini akan mencari cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, menurut Maslow, nah, setelah kebutuhan cinta, kebutuhan rasa aman tadi, ya, maka kebutuhan cinta merupakan cinta yang memberi dan yang menolak. Seseorang itu sudah terpenuhi kebutuhan cintanya, maka dia tidak akan, ya, takut, ya, tidak akan khawatir untuk menolak cinta. Contohnya, jika seorang wanita sudah menemukan pasangannya, maka dia tidak akan takut untuk menolak cinta yang lainnya. Atau seseorang yang sudah merasa cukup kasih sayang dari banyak pihak, maka dia tidak akan mudah hancur jika penolakannya terjadi. Jadi untuk kebutuhan cinta ini, Mas Mbak semua, ya, orang yang ada di sekitar itu sangat membantu sekali, mensupport sekali, berpengaruh besar sekali, ya. Kemudian yang keempat, setelah kebutuhan akan penghargaan ini terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, tingkatan yang terendah yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan ketenaran, status, reputasi, apresiasi, martabat. Nah, kedua yaitu kebutuhan tingkat tinggi seperti kebutuhan harga diri, seperti keyakinan, kompetensi, prestasi, perasaan, kemandirian, dan kebebasan. Apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kemudian akan memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya, ya. Kemudian di sini yang kebutuhan, ya, di mana kebutuhan selanjutnya ini adalah kebutuhan yang kaitannya dengan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi, ya. Perlu Anda ingat, kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan ini yaitu adanya keinginan terus-menerus untuk mencapai keterampilan atau potensi diri. Nah, menurut Maslow, manusia akan melibatkan diri untuk mengasah, mengembangkan potensi sesuai dengan minatnya. Tingkatan kebutuhan tersebut haruslah dilakukan secara urut.
Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan yang paling tinggi jika kebutuhan tingkat paling rendah saja belum terpenuhi. Nah, inilah contohnya bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan psikologisnya apabila kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Kemudian, di dalam paham otoritarian ini, paham ini berkenaan bahwa perbedaan status dan kekuasaan pada orang-orang yang ada dalam organisasi. Sikap kepribadian, otoritarian yang tinggi memiliki intelektual yang kaku, membedakan orang atau kedudukan dalam organisasi, mengeksploitasi orang yang memiliki status di bawahnya, suka curiga dan menolak perubahan. Kemudian setelah itu orientasi prestasi. Orientasi merupakan karakteristik kepribadian yang dapat digunakan untuk meramal perilaku orang. Ya. Kemudian menurut ini MC ya, bahwa tentang kebutuhan untuk berprestasi menyebutkan bahwa ada karakteristik sifat kepribadian seseorang itu memiliki kebutuhan untuk berprestasi tinggi, yaitu mereka selalu secara pribadi ingin bertanggung jawab atas keberhasilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Mereka lebih senang dengan suatu tingkatan resiko. Kemudian, introspeksi dan ekstroversi. Di dalam introspeksi ini adalah sifat kepribadian seseorang yang cenderung menghabiskan waktu dengan dunianya sendiri dan menghasilkan kepuasan atas pikiran dan perasaannya. Ekstroversi adalah sifat kepribadian yang cenderung mengarahkan perhatian kepada orang lain. Kejadian di lingkungan akan menghasilkan kepuasan dari stimulus lingkungan. Kemudian di persepsi ini, menurut Kitsudarmo, bahwa persepsi adalah sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di sini, yang pertama adalah ukuran, kedua intensitas, 3 frekuensi, 4 kontras, 5 gerakan, 6 perubahan, 7 baru, 8 unik. Nah, setelah itu kita membahas tentang kinerja individu. Nah, menurut Effort, di dalam usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang memiliki seseorang, dan kekuatan tersebut akan melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Maka motivasi ini ada 2 macam, ya. Motivasi dari dalam, keinginan yang besar yang muncul dari dalam diri individu tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Yang kedua, motivasi dari luar, motivasi yang bersumber dari luar diri yang menjadi kekuatan bagi individu tersebut untuk meraih tujuan hidupnya, seperti pengaruh atasan, teman kerja, keluarga, dan lain-lainnya. Maka Mas-Mbak semua, motivasi yang ada di dalam kinerja individu itu ada motivasi yang dari dalam dan juga ada motivasi dari luar. Kemudian di sini yang kedua adalah ability. Di dalam ability individu diwujudkan dalam bentuk kompetisi, ya, kompetensi. Sejak dilahirkan, setiap individu itu dianugerahkan Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan yang alami, yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. 3, di sini situasi lingkungan. Lingkungan bisa memiliki dampak yang positif atau yang sebaliknya negatif. Situasi lingkungan yang positif, misalnya dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian, situasi lingkungan yang negatif, misalnya suasana kerja yang tidak nyaman karena sarana prasarana itu tidak memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, teman kerja, dan lain-lain. Kemudian, maka sebagian kesimpulannya
bahwa perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan ya atau bawaan dari lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh effort ya, ability serta situasi lingkungan. Perubahan perilaku merupakan hasil dari proses pembelajaran. Maka proses pembelajaran itu memang harus kita lalui Mas Mbak semua ya. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam perilaku individu ini ya, banyak sekali kita itu di mana tidak hanya ditentukan dari keturunan atau bawaan dari lahir ya, tapi juga dipengaruhi yang lainnya dari usaha dan kompetisi. Inilah perilaku individu yang kaitannya dengan dari kita itu proses Mas Mbak semua ya. Proses merupakan proses pembelajaran. Kemudian teori modern motivasi. Motivasi merupakan fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi. Motivasi adalah kekuatan yang dimiliki seseorang, dan kekuatan tersebut akan melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Jadi, motivasi diawali dengan keinginan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Keinginan tersebut melalui proses persepsi diterima oleh seseorang. Proses persepsi ini ditentukan oleh kepribadian, sikap, pengalaman, dan harapan seseorang. Kemudian kita lihat lagi di dalam tekanan psikologis dan kepuasan kerja. Yang pertama, tekanan psikologis. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua bidang dan aspek organisasi dapat menyebabkan timbulnya tekanan psikologis seperti tujuan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, kepegawaian, aspek keuangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa tekanan psikologis merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang dan setiap organisasi. Kemudian di dalam kepuasan kerja. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap ya, seseorang mengenai pekerjaannya. Karena menyangkut sikap ya, pengertian penguasaan kerja ini ya, kepuasan kerja ini mencakup berbagai hal seperti kognisi, emosi ya, dan kecenderungan perilaku seseorang. Kepuasan itu tidak tampak nyata, tetapi dapat berwujud dalam suatu hasil pekerjaan. Maka, beberapa alasan yang dapat menimbulkan dan mendorong kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian. Kedua, pekerjaan yang menyediakan perlengkapan yang cukup. Tiga, pekerjaan yang menyediakan informasi yang lengkap. Empat, pimpinan yang lebih banyak mendorong tercapainya suatu hasil dan tidak terlalu banyak atau ketat melakukan pengawasan. 5. Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup memadai. 6. Pekerjaan yang memberikan rasa aman dan ketenangan. Kemudian di sini ada beberapa teori motivasi. Teori motivasi ini ya, ada teori motivasi instrumental terdiri dari 3 kelompok, yaitu teori tukar menukar, teori harapan ya. Teori tukar menukar ini di dalam setiap organisasi selalu terjadi tukar menukar atau jual beli antar organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kemudian ada teori harapan, seorang akan dalam organisasi itu bergantung pada harapannya. Maka seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Ya, untuk berprestasi tinggi dalam organisasi kalau ia berkeyakinan bahwa dari prestasinya itu dapat mengharapkan imbalan yang lebih besar. Nah, untuk pertanyaannya, Mas Mbak semua, jelaskan teori Abraham Maslow dalam tingkat kebutuhan ya. Nah, untuk itu terima kasih atas perhatiannya Mas Mbak semua. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.